Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan ketiga teman saya akan mempresentasikan dengan judul evaluasi kinerja. Sebelumnya saya beranggotakan 4 orang, yaitu ada Aziza Fajra Ramadan, Sukma Syafira, Syafana Mira, yaitu dengan saya sendiri, dan Fioni Delusia. Selanjutnya materi ini yang pertama materi ini akan disampaikan oleh Fioni Delusia. Pada Fioni saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan atau menyerahkan materi mengenai evaluasi kinerja. Pengertian kinerja. Menurut NetMojo bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawa, kemampuan yang dapat dikembangkan, bantuan untuk terwujudnya performan, insentif materi maupun non-materi, lingkungan, dan evaluasi. Kinerja karyawan merupakan suatu bentuk kesuksesan seseorang untuk mencapai peran atau target tertentu yang berhasil dari perbuatan sendiri. Kinerja seseorang dikatakan baik apabila hasil kerja individu tersebut dapat melampaui peran atau target yang ditentukan sebelumnya. Berlanjut ke pengertian evaluasi. Pendapat William Endun, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Kata-kata yang menyatakan usaha menganalisis hasil kebijakan dalam arti suatu nilainya. Dalam arti yang lebih spesifikan, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Jadi, evaluasi kerja adalah proses penilai-menilai kerja ternilai dalam waktu tertentu dengan membandingkan kinerjanya dengan standar kinerjanya. Dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan SDM mengenai ternilai. Terima kasih. Selanjutnya materi ini akan dibawakan oleh Aziza Fajra. Saya persilakan. Tahapan evaluasi kinerja. Tahap perencanaan, sebagaimana umumnya suatu kegiatan evaluasi kinerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. 2. Penyusunan data dan bahan. 3. Pelaksanaan atau performing. 4. Penilaian dan review. 5. Pembuatan laporan dan hasil evaluasi. Lanjut, fungsi evaluasi kinerja. Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Wirawan sebagai berikut. Yang pertama, alat memotivasi ternilai. 2. Alat promosi. 3. Pengukuran dan penentuan kinerja. 4. Konseling dan kinerja buruk. 5. Pemberdayaan aparatur. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Sukma Syafira. Kepada Sukma Syafira saya persilakan. Baik, selanjutnya ada tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, meningkatkan pengertian antara karyawan, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja yang baik, mengetahui aspek yang harus diperbaiki, dan yang terakhir memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan. Selanjutnya ada syarat efektivitas. Yang pertama ada relevansi. Relevansi yaitu kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Yang kedua ada sensitivity adalah sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif.
Dan selanjutnya ada reliability dan acceptability dan practicality. Dan selanjutnya ada proses evaluasi kinerja. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini sangat penting dalam penilaian kinerja karena merupakan dasar untuk penetapan standar dan evaluasi, dan juga dapat menganalisis pekerjaan sangat diperlukan sistem informasi manajemen yang baik. Dan standar kinerja. Penetapan standar Oke, baik. Sepertinya Sukma terdapat kendala jaringan, jadi saya saja melanjutkan, yaitu standar kinerja adalah penetapan standar kinerja dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian kinerja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator menutup acara presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.